Berita aktual 10 Oktober 2025. Dari balik konflik Timur Tengah yang terus memanas, sebuah nubuatan kuno kini kembali menjadi sorotan dunia profetik. Iran, negara yang hari ini aktif dalam aliansi militer melawan Israel, ternyata bukan sekadar aktor politik modern. Nama bangsa ini sudah tercatat dalam Alkitab ribuan tahun lalu. Bukan sebagai Iran, tapi sebagai Persia dan Elam, musuh kuno yang kini bangkit kembali dalam bayang-bayang akhir zaman. Persia akan menjadi bagian dari koalisi Gog dan Magog yang akan menyerbu Israel dalam perang besar menjelang akhir zaman. Koalisi itu sudah mulai terbentuk. Iran dan Rusia semakin mesra. Iran dan China semakin erat. Tujuan mereka sama, melemahkan dan mengepung Israel. Tapi bagaimana nasib Iran setelah peperangan ini menurut Alkitab? Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Saat dunia menahan napasnya dan menatap ke arah Timur Tengah, satu nama terus menggema di panggung global. Iran. Ancaman senjata nuklir, aliansi dengan Rusia, dan kebencian terhadap Israel membuat dunia gemetar. Tapi, bagaimana jika semua ini bukan hal baru? Bagaimana jika masa depan Iran sudah ditulis ribuan tahun lalu, bukan oleh para jenderal atau pemimpin politik, tapi oleh tangan Allah sendiri? Inilah kisah yang telah dilupakan dunia, kisah yang tersembunyi di balik nubuatan kuno, dan hari ini akan dibuka kembali. Elam, nama pertama dari bangsa yang dilupakan. Saudara, sebelum dunia mengenal kata Iran, Alkitab telah mencatat nama leluhurnya, Elam. Dalam Kejadian 10 ayat 22, Elam disebut sebagai anak Sem, keturunan langsung Nuh. Ini bukan bangsa biasa. Ini adalah salah satu batang pohon tua dari peradaban manusia pasca air bah. Mereka tinggal di wilayah yang kini kita kenal sebagai Iran Barat Daya, dekat pegunungan Zagros. Kota mereka bernama Susa. Dan tahukah saudara, Susa bukan sekadar kota sejarah, tapi kota kudus dalam banyak peristiwa Alkitab. Elam pernah menjadi kerajaan kuat. Dalam Kejadian 14, Raja Elam, Kedorlaomer, memimpin koalisi militer dan menyerang Kanaan. Mereka menawan Lot, keponakan Abraham, tapi Tuhan tidak tinggal diam. Abraham hanya dengan 318 tentara bangkit melawan Raja Elam. Dan disinilah Elam pertama kali berhadapan langsung dengan umat pilihan Allah. Sejak awal Elam adalah bangsa yang berperang melawan rencana Allah. Saudara, ratusan tahun kemudian nama Elam muncul lagi. Kali ini bukan sebagai sejarah, tapi sebagai nubuatan. Firman Tuhan yang tertulis di Yeremia 49 ayat 34-39 mencatat, "Aku akan mematahkan busur Elam." Dalam dunia kuno, busur adalah simbol kekuatan militer. Tuhan tidak berkata, "Aku akan melemahkan," tapi mematahkan. Artinya, seluruh sistem pertahanan mereka akan dihancurkan. Tuhan melanjutkan, "Aku akan mendatangkan 4 angin atas Elam. Elam akan dihamburkan ke segala penjuru, tercerai-berai seperti debu. Identitas mereka akan hancur. Mereka akan menjadi bangsa yang hidup dalam ketakutan." Namun, di tengah penghakiman itu, Tuhan menyisipkan satu kalimat yang membuat langit terdiam. "Tetapi di kemudian hari, aku akan memulihkan Elam." Bukan akhir, tapi janji pemulihan. Saudara, dari reruntuhan Elam, berdirilah kerajaan yang lebih besar, Persia, dan nama ini menjadi tangan kanan Allah dalam sejarah Israel. Siapa yang bisa menyangka bahwa dari bangsa yang dahulu melawan Israel, justru muncul seorang raja kafir yang disebut Tuhan sebagai yang diurapiku.
Dialah Koresi atau Cyrus, Raja Persia. Dalam Yesaya 45, ratusan tahun sebelum Kores lahir, Tuhan sudah menyebut namanya dan menyebut dia Mesias dalam arti yang diurapi. Cyrus menaklukkan Babel dan membebaskan orang Yahudi, membiayai pembangunan Bait Suci, dan memulangkan bangsa Israel ke Yerusalem. Raja kafir, tapi dipakai Tuhan, bukan karena dia hebat, tapi karena Allah berdaulat. Saudara, perjalanan Persia tidak berhenti di masa Cyrus. Dalam Yehezkiel 38, Tuhan memberikan penglihatan profetik. Akan datang hari ketika sebuah koalisi besar bangsa-bangsa menyerang Israel, dan salah satu nama yang disebut secara langsung adalah Persia. Ya, Persia, Iran. Dalam nubuatan itu, pemimpin aliansi disebut Gog dari tanah Magog, dan ia berasal dari ujung utara. Banyak penafsir mengaitkannya dengan Rusia. Hari ini kita menyaksikan aliansi nyata terbentuk, Iran dan Rusia. Dulu hanya nubuatan, sekarang jadi berita utama. Nubuat itu hidup, terbentang di depan mata kita. Tanda-tanda ini bukan fiksi, ini adalah realita profetik, saudara. Dalam Wahyu 16 ayat 12, firman Tuhan berkata, air sungai Efrat dikeringkan, supaya siaplah jalan bagi raja-raja dari sebelah timur. Efrat adalah batas alami antara Israel dan Persia. Dan jika sungai itu dikeringkan, itu berarti tidak ada lagi penghalang. Raja-raja dari timur dipercaya oleh banyak penafsir sebagai Iran, India, Pakistan, dan bahkan Cina. Wahyu 9 menubuatkan pasukan sebesar 200 juta tentara. Dulu angka ini tampak mustahil, tapi hari ini tidak lagi. Negara-negara timur bersatu, militer mereka tumbuh, dan mereka mulai berpaling melawan Israel. Dunia sedang menuju ke titik ledak nubuatan. Apakah ini berarti kita hidup di ujung zaman? Semua tanda menunjuk ke sana. Tapi jangan hanya lihat murkanya, lihat janjinya, saudara. Dalam firman Tuhan yang tertulis di Yeremia 49 ayat 39, Tuhan ulangi, di kemudian hari aku akan memulihkan Elam. Hari ini Iran dikenal sebagai negara penindas umat Kristen. Gereja ditutup, Injil dilarang, penginjil dipenjara. Tapi justru dari tempat tergelap, cahaya Kristus bersinar paling terang. Ribuan orang Iran berbalik kepada Yesus lewat mimpi, penglihatan, dan kesaksian yang menggetarkan hati. Banyak orang mengalami Yesus secara pribadi. Mereka tidak butuh gereja megah, tidak butuh mimbar, cukup hati yang haus akan kebenaran. Dan ini mungkin adalah pemulihan Elam yang sejati. Bukan kebangkitan politik, tapi kebangkitan rohani. Saudara, hari ini bangsa yang dahulu dipakai Tuhan telah memilih jalan yang berbeda. Iran tidak lagi menjadi pembela pemulihan Yerusalem, tetapi kini berambisi menghapusnya dari peta. Dengan setiap ancaman terhadap Israel, dengan setiap peluncuran rudal, mereka menggali liang kehancuran mereka sendiri. Bangsa ini membakar dirinya sendiri dengan kebencian, ideologi maut, dan pengkhianatan terhadap cahaya yang pernah menerangi mereka. Tapi inilah bagian yang mengguncang. Tuhan tidak menutup pintu bagi bangsa manapun. Bahkan ketika Elam dipecah dan dihancurkan, Tuhan masih menyisipkan satu kalimat yang tak bisa dihapus waktu. Di kemudian hari, aku akan memulihkan Elam. Dan pemulihan itu sedang terjadi sekarang. Di tengah sistem totaliter, di balik tembok sensor dan ancaman hukuman mati, ada suara-suara pujian kepada Yesus yang bergetar dalam ruang-ruang bawah tanah. Tidak terdengar oleh dunia, tidak masuk berita utama, tapi didengar oleh surga. Orang-orang Iran yang bertobat,
Mereka tidak meminta kelegaan, mereka tidak meminta kekuasaan, mereka hanya meminta satu hal, Yesus. Mereka adalah saksi hidup pemulihan Elam. Mereka adalah bukti bahwa nubuatan Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, kisah Elam bukan hanya tentang Iran. Ini adalah cermin bagi kita semua. Berapa banyak dari kita yang pernah dekat dengan Tuhan, namun kemudian memilih melawannya? Berapa banyak dari kita yang seperti Persia pernah dipakai Tuhan, namun sekarang sibuk membangun kerajaan sendiri? Nubuatan ini bicara pada bangsa, tapi menyentuh hati pribadi. Tuhan bisa patahkan busur Elam. Tuhan juga bisa patahkan kesombongan kita. Tuhan bisa hamburkan Elam. Tuhan juga bisa hamburkan rencana kita yang jahat. Tapi kabar baiknya, Tuhan juga bisa memulihkan. Perhatikan baik-baik. Aliansi Iran dan Rusia bukan kebetulan. Pasukan dari timur bukan isapan jempol. Sungai Efrat yang menyusut bukan hanya fenomena iklim, tapi panggung yang sedang disiapkan. Armageddon bukan dongeng, itu nyata. Dan dunia sedang berbaris menuju hari itu. Tapi di antara semua badai, Tuhan sedang mengumpulkan umat-Nya yang setia. Umat yang tidak kompromi. Umat yang tidak sibuk mencari aman. Umat yang siap dibentuk, dipakai, dan diutus. Apakah saudara tidak melihatnya? Persekutuan Iran dan Cina berkembang. Ancaman terhadap Israel meningkat. Kekristenan bawah tanah di Iran meledak. Apa artinya semua ini? Artinya waktu kita hampir habis. Ini bukan waktunya bersantai. Ini adalah waktunya berdiri teguh, karena Sang Raja sedang mendekat. Elam, Persia, Iran, satu garis sejarah, satu garis nubuatan, satu garis rencana ilahi, dari kemuliaan ke kehancuran, ke pemulihan. Inilah yang Tuhan bisa lakukan. Bukan hanya untuk bangsa, tapi juga untuk hati yang mau bertobat. Hari ini, engkau bukan hanya mendengar sejarah, engkau sedang melihat cermin rohanimu sendiri. Bangun, bertobat, bangkit, dan bersiaplah, karena saat Yesus datang kedua kali, Dia tidak datang sebagai bayi di palungan, tapi sebagai Raja yang mengadili bumi dengan kebenaran. Nubuatan itu sedang tergenapi. Bangsa-bangsa sedang menyiapkan perangnya, tapi umat Tuhan sedang menyiapkan pengangkatan. Pilihlah hari ini, di pihak mana engkau berdiri, saudara. Dari Elam yang sombong, dari Persia yang dipakai, dari Iran yang menentang, satu hal tidak pernah berubah. Rencana Allah terus berjalan. Jangan hanya jadi penonton nubuatan. Jadilah bagian dari gerakan Allah di akhir zaman. Berdoa, bertindak, percaya. Karena dunia akan berguncang, tapi Yesus tidak akan digeser dari takhtanya. Di akhir segala zaman, setiap bangsa akan tunduk, setiap lidah akan mengaku, dan setiap pemimpin akan gemetar di hadapan Sang Raja, Yesus Kristus. Karena itu, jangan takut dengan perang. Takutlah jika kita tidak ada di pihaknya. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, setelah semua nubuatan, setelah semua peperangan,
setelah Iran berdiri dalam aliansi Gog dan Magog melawan Israel, dan setelah mereka menentang umat Tuhan. Apa yang terjadi? Firman Tuhan tidak membiarkan kita berspekulasi. Yehezkiel 38 dan 39 mencatat penghakiman besar atas bangsa-bangsa yang menyerang Israel. Dan Persia yang hari ini bernama Iran ada di dalam daftar itu. Mereka tidak menang, mereka dihancurkan. Aku akan menjatuhkan engkau di atas gunung-gunung Israel, dan engkau akan menjadi makanan burung-burung dan binatang liar. Yehezkiel 39 ayat 4. Itulah akhir dari Gog dan semua sekutunya, termasuk Persia. Mereka akan dikalahkan bukan oleh kekuatan militer Israel, tapi oleh kemuliaan Tuhan sendiri. Aku akan menunjukkan kekudusanku di hadapan banyak bangsa, dan mereka akan mengetahui bahwa aku adalah Tuhan. Yehezkiel 39 ayat 7. Dengan kata lain, Iran akan dihancurkan oleh tangan Tuhan sendiri. Bukan karena nuklir, bukan karena rudal, tapi karena mereka menantang hadirat Allah. Tapi apakah itu akhir dari segalanya bagi Iran? Tidak. Dalam lautan murka, Tuhan tetap menyisakan seberkas cahaya. Yeremia 49 ayat 39 berkata, "Tetapi di kemudian hari, aku akan memulihkan keadaan Elam." Iran yang hari ini menabur peperangan akan dihancurkan dalam penghakiman, tetapi di akhir zaman Allah akan menyisakan sisa umatnya dari Elam yang akan mengalami pemulihan rohani. Bukan Iran sebagai sistem, bukan Iran sebagai negara, tapi orang-orang Iran yang bertobat, yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus, yang memilih terang di tengah bayang maut. Mereka akan menjadi bagian dari gereja akhir zaman, sisa-sisa yang dipakai Tuhan untuk menyatakan Injil di tengah kekacauan dunia. Iran sebagai kekuatan dunia akan ditundukkan. Iran sebagai bangsa pemberontak akan dipatahkan. Tapi Iran sebagai ladang jiwa tidak akan dilupakan Tuhan. Bangsa ini akan mengalami penghancuran secara geopolitik. Tapi kebangkitan secara rohani sedang dimulai dari bawah tanah. Saat semua orang hanya melihat ancaman, Tuhan sedang menabur benih penginjilan. Saat dunia melihat Iran sebagai musuh, Tuhan melihat mereka sebagai ladang tuaian. Dan inilah yang paling dahsyat dari nubuatan Tuhan. Tangan yang menghakimi adalah juga tangan yang memulihkan. Saudara, akhir dari nubuatan tentang Iran bukan tentang kemenangan politik, bukan tentang kehancuran negara semata. Akhir dari nubuatan ini adalah Yesus akan menang, Tuhan akan dimuliakan, dan setiap bangsa termasuk Iran akan tahu bahwa dialah Allah yang hidup. Karena itu hari ini, jangan hanya melihat kepada berita, lihatlah kepada nubuatan, dan lebih dari itu lihatlah kepada Yesus, karena satu-satunya tempat aman di akhir zaman ini bukan terletak di nama bangsa manapun, tapi di dalam nama Yesus Kristus, Raja segala raja, pemenang sejati, dan penguasa atas sejarah. Iran akan dihancurkan, tapi Injil akan tetap menyala. Penghakiman akan datang, tapi kasih karunia tetap tersedia. Pilihan ada padamu, berdiri melawan Tuhan, atau berlutut dan diselamatkan olehnya. Nubuat ini bukan sekadar sejarah, tapi panggilan untuk bertobat. Waktunya tidak banyak, Yesus segera datang. Bersiaplah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman.
betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.